Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidatul Husna, mahasiswa PBG Akidah Akhlak Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0627082587 pada hari ini Ahad tanggal 25 tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Tarbiyatul Atfal kelas 7 dengan materi adab membaca Al-Quran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat semuanya? Masih. Untuk kelasnya sudah dibersihkan? Sudah.
sifat ria dan sifat nifat. Bagus sekali. Yaitu ada dua, yaitu sifat ria dan sifat nifat. Untuk selanjutnya ada yang tahu masih ingat sifat ria itu apa? Saya Bu. Ria itu apa? Saya Bu. Ya. Saya dalam mengerjakan sesuatu kepada orang lain dalam arti kepada orang lain. Atau pamer ya. Terus yang kedua yaitu sifat nifak. Ada yang masih ingat? Apa? Bermuka dua ya, atau munafik ya. Oke? Sudah, alhamdulillah, berarti materi kemarin bisa dipahami ya? Bisa. Untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ada yang tahu adab membaca Al-Quran itu apa? Saya Bu. Apa? Sikap, perilaku, dan tata krama yang baik yang harus diperhatikan sebelum, ketika, dan setelah membaca Ya, Al-Quran. bagus sekali. Adab-adab Al-Quran yaitu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Untuk selanjutnya yaitu bedakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, menjelaskan pengertian dan macam-macam adab membaca Al-Quran. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku membaca Al-Quran yang sesuai dan tidak sesuai dengan adab. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat dan cinta terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biar semangat kita stretching dulu ya. Tetap semangat. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru akan memutar animasi tentang adab membaca Quran. Silakan disaksikan bersama-sama. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa sepertinya apa? Kenapa memangnya? Makanan bagus. Wa ammasa ila fala tathar. Bagus sih bagus, tapi lama banget. Mau nonton film kartun nih. Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Bagus, Cem. Wah, sombong dia, dipuji Pak Ustadz. Belum tahu dia, kita ngajinya seperti apa. Kalian bisa tiru ya? Ayo, siapa lagi? Gitu doang. Ayo, Pak, biar kita cepat pulang. Loh, satu-satu saja. Kalau berdua aja, gimana Pak Ustadz? Kita dua. Iya Pak Ustadz. Doni suara satu, saya suara dua. Hihihi. Memang bisa. Bisa Pak Ustadz. Kita kan sudah latihan. Benar kan Pak? Iya Pak Ustadz. Kita sudah latihan lama dari kemarin. Kok dari kemarin
Iya, Ipon, Doni, semua itu ada aturannya. Memangnya kalian belum tahu? Kalau mereka tahu, Pak Ustaz. Kalau nggak bisa aja, mereka sambil main-main. Jangan marah dulu dong. Kalian mau tahu nggak bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Gimana, Bu? Mau nggak? Kamu? Mau aja deh. Iya, Pak Ustaz. Boleh saya nyalakan holo magicnya? Ya, Siapa, ini Fadli? perlu dilihat. Ini adalah Perhatikan ya. poin penting Oh, dalam magic. membaca Al-Quran ya. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua, membaca Al-Quran dengan isti'adzah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi, setelah paham, kesalahannya apa? Kami nggak tahu. Kami mau bacanya cepat-cepat. Ini kesalahan Kami kita. belum bisa sekarang. Tumben kamu. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu ngaji kita anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya tadi yang ada di video animasi tadi ada baca Al-Quran ada berapa? Ada 4. Untuk itu Bu Guru akan menambahkan lagi yaitu ada 7. Ada 7. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskannya untuk Allah semata karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus yang kedua yaitu khusyuk, tenang, dan sopan. Dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati, konsentrasi. Ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan, berusaha terpengaruh atau terkesan dengan yang sedang dibaca, dengan memahami atau memikirkan sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Sebagaimana firman Allah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Kemudian yang ketiga yaitu di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid, sebagaimana upaya memakmurkan masjid. Dilarang membaca Al-Quran di WC atau tempat-tempat yang tidak pantas untuk membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu membaca doa istiazah. Apa doa istiazah itu? Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa istiazah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Sebagaimana firman Allah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Untuk selanjutnya yaitu kelima, membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak melewati batas atau riya atau sum'ah agar didengar orang, atau ujub mengagumi diri sendiri. Perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Hakim Masadikan. Yang keenam yaitu membaca dengan pelan, yaitu jika khawatir terjadi riya
tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil, sebagaimana firman Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Terdapat dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Saya, Apa? bagaimana kalau kita sudah tahu adab membaca Al-Quran tapi tidak dilaksanakan? Bagaimana kalau kita sudah belajar adab Al-Quran tapi tidak dilaksanakan? Jawabannya yaitu rugi. Kenapa kok rugi, Bu Guru? Karena amalan yang tidak terputus itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu ada yang tahu? Amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Terus adab-adab Al-Quran itu termasuk yang keberapa, Bu Guru? Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok merugi? Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat kita amalkan itu terus-menerus tidak akan terputus. Pinter. Sudah bisa dipahami? Untuk selanjutnya yaitu Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Cara mengerjakan yaitu kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompok. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi pada tabel jawaban. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Ini kelompok yang kelima. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, tidak bisa dipahami. minimal 4 adat membaca Al-Quran. Niat, khusyuk, tepatnya putih, membaca ta'awud. Oke,
ketenangan hati dan keberkahan. Oke, jawabannya bagus sekali. Mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan adab yang baik? Yaitu karena Al-Quran adalah kitab suci sehingga harus dihormati agar mendapatkan pahala ketenangan hati dan keberkahan. Bagus sekali. Kelompok 4 selanjutnya. Kelompok 4. Soal, berikan contoh perilaku baca Al-Quran yang tidak sesuai adab dan terkait. Jawab, membaca sambil bercanda. Perbaikan, membaca dengan tenang, fokus, dan penuh hormat. Oke, berikan contoh perilaku membaca Al-Quran yang tidak sesuai adab dan perbaikannya. Yang tidak sesuai membaca sambil bercanda tidak sesuai ya. Perbaikannya membaca dengan tenang, fokus, dan penuh hormat. Bagus sekali kelompok 4. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 5, silakan maju. Apa itu membaca Al-Quran dengan adab dalam baca hari-hari? Jawaban, membaca Al-Quran dengan rendah hati, membantu alat mulia. Al-Quran mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, soal yang kelima yaitu apa hikmah membaca Al-Quran dengan adab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca Al-Quran menyenangkan hati, membantu akhlak mulia. Al-Quran mendapatkan pahala dan keberkahan bagi Allah SWT. Bagus sekali. Oke, semua kelompok sudah presentasi, sudah maju ke depan. Jawabannya sangat-sangat bagus dan memuaskan. Untuk itu, dikumpulkan kembali untuk dikoreksi lagi sama guru. Oke, anak-anak, untuk menambah semangat kita, mari kita breaking lagi, yaitu dengan tepuk bahagia. Ayo, tepuk bahagia. Bahagia. Alhamdulillah untuk presentasi tadi sudah memuaskan. Untuk itu, Bu Guru simpulkan, tidak akan menyimpulkan, yaitu orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan mendapatkan keutamaan, yaitu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, orang yang mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang baik, baik menjadi hamba atau keluarga Allah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Yang ketiga, Shahidul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Yang keempat, tilawah Al-Quran akan menumbuhkan hati bagi pembacanya dan orang mendengarkannya dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk selanjutnya anak-anak sudah paham semuanya? Kita tanya lagi, kita ulas lagi. Siapa yang tahu ada membaca Al-Quran tadi apa? Ada berapa? Ada 7, yaitu Di tempat yang suci, membaca ta'awud, Ya. membaca suara, membaca dengan pelan, membaca dengan takbir. ya, membaca yang terakhir membaca dengan takbir. Bagus sekali, berarti kalian sudah paham. Yang kedua, tadi kesimpulannya apa? Ayo, ada yang tahu? Dia apa? Ada 4, yaitu 1, mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang baik. 2, yang orang yang membaca Al-Quran mendapatkan syafaat di hari kiamat. 3, memperoleh derajat yang tinggi di surga. 4, menurunkan hati. Ada 4. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai.
Sudah selesai untuk itu, ketua kelas silakan berdoa. Berdoa mulai. Cukup sekian, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam